Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita dalam membahas tafsir Juz Amma, dan saya pribadi ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang berada dalam ruangan ini dan seluruh pemirsa Ghazwa TV dimanapun antum berada, agar Allah Subhanahu wa taala selalu mengkaruniai kita dengan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat ini bisa mengarahkan hidup kita menjadi hidup yang lebih baik di dunia maupun di akhirat insyaallah, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Alhamdulillah, kita akan mulai tafsir selanjutnya, yaitu tafsir dari surah-surah Juz Amma, ya. Surah-surah Juz Amma. Kita sekarang hari ini insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan tafsir surah apa hari ini? Surah Al-Lahab, ya. Ya. Dan seperti kita ketahui, surah Al-Lahab ini termasuk dari surah-surah Al-Mufassal. Apa itu surah Al-Mufassal? Siapa yang ingat? Kenapa dikatakan surah Al-Mufassal? Buka ininya, catatannya. Siapa yang masih ingat? Surah Al-Mufassal adalah surah-surah yang ya, putus-putus, ya, ayatnya ayat-ayat pendek, ya, surahnya surah-surah pendek, ya. Dan para ulama membagi surah Al-Mufassal ini menjadi 3. Yang pertama ada Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal ini adalah surah dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat, ya. Tiwalul Mufassal artinya surah-surah pendek, surah-surah yang ayat-ayatnya putus-putus, yang pendek-pendek, tapi dia jumlah ayatnya lumayan banyak, panjang-panjang, ya. Seperti dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat, ya. Kemudian yang kedua ada surah dari yang dibagi oleh para ulama Awsatirul Mufassal, yaitu yang pertengahan. Itu dari surah An-Naba sampai surah Al-Lail. Surah An-Naba sampai surah Al-Lail, ya, karena jumlahnya juga mulai agak sedikit. Dan yang terakhir yaitu Qisarul Mufassal, ya. Qisarul Mufassal itu dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Jadi ulama membagi 3. Dan surah Al-Mufassal ini surah yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap salat fardunya, ya, salat fardunya. Terkadang beliau membaca surah-surah yang panjang di salat subuh dan surah-surah yang pendek di salat seperti salat maghrib, ya. Terkadang diubah juga. Terkadang Rasulullah SAW membaca surah yang panjang dari Tiwalul Mufassal di salat maghrib, sedangkan salat subuhnya malah pendek, mengambil dari surah Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal. Contohnya misalnya Rasulullah SAW pernah membaca di salat maghrib surah At-Tur, ya. Surah At-Tur itu lumayan banyak, ya. At-Tur wa kitabin mastur fi raqim mansyur, dan seterusnya. Nah, itu dibaca di salat maghrib terkadang. Bahkan Rasulullah SAW pernah membaca Al-Ikhlas di di salat subuhnya, ya. Baik. Jadi ini bisa dibolak-balik, ya. Baik. Hari ini kita membahas surah Al-Lahab. Kita baca dulu surahnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Sudah hafal semua ya? Insyaallah. Baik. Artinya kurang lebih seperti ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, atau celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat baginya harta dan apa yang sudah dia usahakan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Baik. Surah ini asbabun nuzulnya, asbabun nuzul itu apa? Sebab turunnya. Asbabun nuzulnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Batha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada saat itu menuju al-Batha. Batha itu nama sebuah lembah di Mekah. Ya kalau antum tahu ya, itu di Mekah itu dikelilingi oleh gunung-gunung, dikelilingi oleh bukit-bukit, batu-batuan. Fasa'idal jabal. Lalu beliau menaiki sebuah bukit yang ada di sana. Dalam riwayat lain beliau dikatakan menaiki bukit Sofa. Ya, menaiki bukit Sofa. Yang sudah pernah umrah, itu bukit Sofa dan bukit Marwah itu dipakai untuk sa'i, dan kalau kita berada di atas bukit Sofa itu bisa melihat ke arah kiblat, arah Ka'bah, dan jaraknya tidak terlalu jauh, itu bisa kelihatan ya, bisa kelihatan. Fanada, kemudian beliau berseru. Jadi beliau naik ke atas bukit ini kemudian berseru kepada seluruh kaum Quraisy pada saat itu. Beliau berkata, ya Sobahah. Sobahah itu kalau orang Arab ya, itu seperti panggilan peringatan ya. Panggilan peringatan. Peringatan terhadap apa? Terhadap pasukan yang akan datang. Pasukan musuh yang akan datang. Jadi beliau naik ke atas bukit memberikan peringatan, seolah-olah memberikan peringatan terhadap ada pasukan yang mau datang atau musuh yang terlihat. Ya. Jadi pada dasarnya ya Sobahah itu artinya awas ada musuh pagi hari ini. Ya. Dia beritahu seperti itu. Itu seolah-olah seperti itu. Makanya dipakai kata ya Sobahah. Kemudian beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, fajtama'at ilaihi Quraisyun. Maka orang-orang Quraisy itu tiba-tiba semua berkumpul. Ya, jadi beliau berteriak, orang Quraisy berkumpul semuanya. Faqala, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum in haddathtukum anna al-aduwwa musabbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni? Bagaimana pendapat kalian kalau aku sampaikan berita kepada kalian bahwa musuh akan datang menyerang kalian di pagi hari ini atau di petang hari? Apakah kalian akan percaya kepadaku? Maka semua orang Quraisy berkata, "Naam." Ya. Ya. Mereka berkata, "Kami akan percaya kamu." Kenapa? Kenapa orang Quraisy tiba-tiba langsung berkata na'am? Karena Rasulullah SAW terkenal dengan gelar Al-Amin. Orang yang sangat jujur, orang yang tidak pernah berkata dusta. Orang yang tidak pernah berkata dusta.
Makanya diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika kabilah-kabilah Quraisy ini ingin menempatkan kembali Hajar Aswad, mereka bingung siapa yang mereka tunjuk. Maka mereka berkata di antara kabilahnya, kita akan menunjuk siapapun yang datang nanti dari arah sana misalnya. Maka ternyata yang datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata telah datang orang yang al-amin, orang yang sangat jujur, orang yang bisa dipercaya. Maka kita serahkan sama dia bagaimana mereka memasang kembali Hajar Aswad di Ka'bah. Oleh karena itu Rasulullah SAW dikenal dengan orang yang sangat jujur. Maka ketika beliau berkata, naik di atas mimbar, naik di atas bukit tadi, mereka berkata, wahai orang-orang Quraisy, kamu percaya enggak? Kalau saya beritahu kalian ada musuh yang akan datang di pagi hari, di petang hari, mereka akan berkata apa? Iya, kami percaya kamu. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabun syadid. Maka beliau berkata apa? Maka sesungguhnya wahai orang-orang Quraisy, aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang sangat keras. Ya, Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, ternyata di antara mereka yang keluar itu, ya, bahkan diriwayatkan ya dalam hadis yang lain bahwasanya ketika Rasulullah SAW memanggil mereka, orang-orang Quraisy ini, mereka keluar dari rumah-rumahnya, sampai-sampai kalau ada yang tidak bisa keluar pada saat itu, dia utus orang untuk pergi lihat apa sih yang terjadi, kenapa sih Rasulullah itu si Muhammad panggil kita. Ternyata di antara yang keluar itu ada si Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Abu Lahab yang mendengarkan perkataan Rasulullah SAW ketika dia berkata, aku peringatkan kalian terhadap adab yang sangat keras. Abu Lahab bilang apa? Wahai Muhammad, alihada jama'tana? Apakah karena ini saja kamu mau mengumpulkan kami? Jadi istilahnya dianggap remeh. Cuman karena ini saja yang kamu gara-gara ini saja kamu kumpulkan kami di sini. Ya. Seolah-olah dianggap remeh apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, mereka menolak. Adab apaan sih? Nggak percaya itu yang seperti itu. Ya. Maka Abu Lahab berkata, tabban lak. Celaka kamu. Ketika Abu Lahab berkata tabban lak kepada Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, fa anzalallah tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka Allah menurunkan surah tabbat yada abi lahabi wa tab sampai akhir ayat. Ya, Allah langsung membantah binasa kedua tangannya Abu Lahab ini, dan sesungguhnya dia akan celaka, dia akan binasa. Ya, baik. Itu asbabun nuzul dari ayat dari surah Al-Lahab, sebab dari turunnya. Baik, kita sekarang telah satu persatu ayatnya ya. Baik. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Kenapa Allah menyebutkan kedua tangan Abu Lahab? Ya, di sini ada kata tabbat yada. Yada itu dari kata yadun ya. Tabbat yada dari kata yadun, tangan ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan celaka kedua tangan Abu Lahab? Ini sebagai pertanda bahwasanya ini yang dilakukan oleh Abu Lahab itu adalah perbuatannya sendiri. Padahal pada saat itu mungkin dia sedang menunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lahab juga terkenal sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sering menyakiti hati Rasulullah SAW. Orang yang paling sering mengganggu Nabi Muhammad SAW. Paling sering meremehkan beliau, memojokkan beliau, ya, menghina, mencela, tidak berhenti. Abu Lahab ini paling benci pada
Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pun berkata, tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut namanya. Ya, tidak menyebut namanya. Hanya menyebut kunyahnya. Kalau antum mau tahu siapa sebenarnya Abu Lahab ini, Abu Lahab itu namanya sebenarnya Abu Utbah atau Abu Utaibah. Namanya sebenarnya Abu Utbah atau biasa di sebagian riwayat dikatakan Abu Utaibah. Nama sebenarnya adalah Abu Utaibah atau Abdul Uzza. Ini nama sebenarnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, dia anak dari Abdul Muttalib. Berarti dia paman dari Rasulullah SAW. Jadi nama sebenarnya dia Abdul Uzza. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil dia dengan namanya. Kenapa? Karena namanya Abdul Uzza. Allah menghinakan dia. Kenapa ada orang yang bisa menghamba kepada Uzza? Uzza itu kan berhala kan? Maka Allah hanya memanggil dengan kunyahnya saja. Abu Lahab, ya. Tapi dia diberi gelar dengan Abu Lahab oleh orang-orang Quraisy. Kenapa digelari dia Abu Lahab? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, li israqi wajhi. Karena wajahnya Abu Lahab itu ganteng. Ya. Wajahnya Abu Lahab ini ganteng banget. Wajahnya yang rupawan, ya, masya Allah, kulitnya cerah, bagus, ya. Wajahnya kelihatan seperti, jadi Al-Lahab itu seperti api ya, api yang menyala-nyala. Kalau api menyala-nyala kan terang dia. Makanya dia disebut dengan Abu Lahab. Ya, itu gelar buat dia. Ya. Tapi jangan kasih nama anak antum nanti namanya Lahab ya, Abu Lahab. Jangan. Mudah-mudahan anak saya bisa ganteng. Ya, dikasih nama seperti Abu Lahab. Jangan. Karena Abu Lahab itu adalah orang-orang yang dicela, dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya tadi? Nama aslinya? Abu? Kunyahnya Abu Utbah atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ya. Taib. Faedah yang kedua, kenapa Allah tidak menyebutkan namanya tapi hanya kunyahnya saja? Karena kunyah itu tidak lebih mulia daripada nama. Kunyah itu tidak lebih mulia daripada nama. Kunyah itu lebih rendah kemuliaannya daripada nama seseorang. Ya. Misalnya ada namanya si fulan, tapi dia dipanggil dengan Abu Fulanah misalnya. Namanya dia itu lebih mulia daripada kunyahnya. Ya. Boleh dia memakai kunyahnya, enggak masalah. Tapi nama seseorang itu jauh lebih mulia. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dengan namanya, bukan dengan kunyah. Ya. Bukan dengan kunyahnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyudda 'alal kuffar ruhama'u bainahum, disebut namanya Muhammad, ya. Biasa juga disebut dengan, atau Allah juga menyebut ya ayyuhar rasul, atau biasa Allah juga berkata ya ayyuhan nabi, ya, disebut dengan gelarnya yang tertinggi. Itu dengan untuk memuliakan, ya, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menyebutkan nama sahabat Zaid bin Harithah dalam surah An-Nur, ya. Disebutkan nama Zaid, seorang sahabat, bukan dengan kunyahnya. Makanya kata para ulama, nama itu lebih mulia daripada kunyah. Ya. Faedah yang ketiga, kenapa Allah menyebutkan kunyahnya Abu Lahab? Sebagai peringatan bahwa kegantengan, ketampanan, wajah seseorang, model seseorang tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab ini berbangga dengan bagaimana gantengnya dia, tampannya dia, ya. Berkumpul banyaknya kemuliaan pada dia. Sudah kemuliaan, dia punya harta, dia punya nasab yang mulia, ya, dari Bani Hashim, ya, keturunan Quraisy. Ya, semua ini berasal dari keturunan Nabi Ismail. Masya Allah, luar biasa. Ya, nasabnya nasab mulia.
Abdul Muthalib adalah orang yang paling mulia dulu di tengah orang-orang Quraisy. Ya. Bagaimana tidak? Abdul Muthalib ini terkenal dengan sebagai penjaganya Ka'bah. Hartanya Abu Lahab, Masya Allah, orangnya kaya raya, ya, pokoknya sukses lah. Hari ini dibilangin tajir, ya. Baik. Jadi Abu Lahab ini terkumpul padanya semua faktor yang bisa dibilang idaman wanita. Ya, Masya Allah, ganteng, ya, kaya raya dan sebagainya. Pokoknya kebaikan seluruh kebaikan dunia yang diidam-idamkan wanita itu ada sama dia, ya. Tapi karena dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala, percuma. Makanya biar laki-laki gantengnya sejagat, tajir, banyak duitnya, bagus rumahnya, bagus usahanya, tapi kalau dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah salat, melakukan maksiat, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya sama sekali. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari bentuk-bentuk dan model-model kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan Allah hanya melihat pada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Baik, kita lanjut ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Di sini ada satu kata yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata tab. Tabbat di sini artinya celaka. Dan di dalam ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengulangi kata ini sebanyak 2 kali. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa kata yang tabbat yang pertama ini adalah doa kecelakaan, ya, doa kebinasaan untuk Abu Lahab. Bayangkan antum kalau baca tabbat yada, itu setiap saat antum doakan Abu Lahab binasa. Ya. Dan tabbat yang kedua, di sini pengabaran Allah Subhanahu wa taala bahwa dia pasti akan celaka. Masya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan kebinasaan Abu Lahab. Dan para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan akan mukjizatnya Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan kebinasannya Abu Lahab. Dan memang benar ya bahwa Abu Lahab ini mati dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan sangat mengenaskan. Ya. Ada yang tahu bagaimana caranya Abu Lahab meninggal dunia? Tahu? Ada yang tahu kenapa dia bisa mati mengenaskan? Abu Lahab ini di akhir hayatnya dia terkena sebuah penyakit. Allah turunkan padanya penyakit. Yang penyakit ini saking parahnya itu dia semacam penyakit kulit ya. Itu kulitnya seperti melepuh sampai mengeluarkan bau yang sangat busuk dari badannya. Ya. Bukan ini yang paling mengenaskan. Yang paling mengenaskan karena saking tidak kuatnya, anak-anak dari Abu Lahab ini dibuang bapaknya. Kemana? Ke dalam sebuah sumur. Kemudian ditutup karena saking nggak tahannya baunya. Ya Masya Allah. Kemudian ditutup pakai batu dan dibiarkan di situ sampai mati. Masya Allah, mengenaskan sekali. Dan Abu Lahab pun sampai dengan detik dia mau meninggal tidak mau masuk Islam. Mati sangat mengenaskan. Makanya Allah mengabarkan dari jauh hari bahwa Abu Lahab akan celaka. Masya Allah. Luar biasa ya. Mukjizat Al-Quran. Allah sudah mengatakan celaka kedua tangan, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia akan celaka. Sudah dikasih tahu oleh Allah, ini orang akan celaka nih. Akan mati dia. Ya. Matinya mengenaskan lagi. Jadi ketika turun surah Al-Lahab ini, Abu Lahab membantah Rasulullah SAW ketika berada di atas bukit. Kemudian Allah menurunkan kata celaka Abu Lahab. Dia masih hidup dengan umur yang panjang.
Dengan umur yang panjang ini, dia masih menikmati kekayaannya, kegantengannya, ketampanannya, masih menikmati nasabnya yang begitu mulia dan sebagainya. Allah panjangkan umurnya hanya berada di atas apa? Kekufuran. Masya Allah. Maka kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya, tapi dia tidak berada di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seburuk-buruk manusia. Jadi hati-hati. Teman-teman sekalian, ada orang yang panjang umurnya, terlihat dia sangat menikmati apa yang diberikan oleh Allah pada dirinya, tapi dia bergelimang dalam dosa. Ya, antum jangan tersilaukan dengan orang-orang seperti ini. Bisnisnya Masya Allah mengandung ribawiyah, mungkin dia bermaksiat di sana. Dia tidak sadar. Akhirnya apa? Hidup dalam umur yang panjang tapi berada di atas kemaksiatan. Dan ini adalah seburuk-buruk manusia. Ya, kita lanjut. Ayat selanjutnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat baginya harta dan apa yang dia sudah usahakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaat baginya harta dan apa yang dia sudah usahakan. Seperti yang saya katakan tadi, Abu Lahab ini orangnya tajir, ya, banyak hartanya. Ini sekali lagi peringatan bagi kita bahwa banyak harta itu percuma. Walaupun banyak, walaupun bisnisnya, usahanya banyak, misalnya menghasilkan banyak harta yang melimpah, apa gunanya kalau dia kafir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terkadang kita melihat ya, banyak kaum muslimin yang tertipu. Di sini anak bilang tadi, menjadikan kekayaan itu sebagai tolak ukur. Lihat orang kaya, oh Masya Allah sukses dia. Akhirnya kita ikuti dia punya jalan dan sebagainya. Jangan sama sekali. Tolak ukur itu bukan kita ngambil dari seberapa suksesnya. Walaupun dia orangnya sholat misalnya. Dia melakukan sholat 5 waktu dan sebagainya, puasa, dia sering bersedekah dan sebagainya. Tapi kalau usahanya berada di atas hal yang haram, maka ini sama saja. Tidak akan bermanfaat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr. Mudah-mudahan antum sudah hafal semua ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya lalu dia dimuliakannya, dibuat dia mulia, diberikan dia kesenangan, maka dia berkata, Rabbku sudah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau Tuhannya atau Rabbnya memberi dia atau menguji dia, kemudian dibatasi rezekinya, ya, diberikan kesempitan hidup misalnya, ya, dadanya sangat sempit dengan dunia ini, maka dia akan berkata apa? Allah sudah menghinakan saya. Ini pemikiran orang-orang awam pada hari ini. Jadi ketika dia dapatkan harta, dia dapatkan kenikmatan, dia bilang Allah memuliakan saya. Hidupnya tenang-tenang saja, dia bilang Allah memuliakan saya. Ya, nggak ada masalah dia dapatkan setiap hari, nggak ada. Karena dia punya harta cukup dan sebagainya. Dia nggak merasakan apa-apa. Maka dia bilang Allah mencintai saya, Allah memuliakan saya. Tapi giliran dia dapatkan musibah misalnya yang membuat hidupnya semakin sempit dan sebagainya, dia akan mengatakan Allah menghinakan saya. Allah tidak suka sama saya. Mungkin Allah tidak cinta sama saya. Allah kemudian membantah dalam surah Al-Fajr tadi, kalla, sekali-kali tidak begitu maksudnya. Enggak gitu maksudnya, ya. Akhirnya orang-orang yang tersilaukan dengan keadaan orang-orang kafir yang sudah semakin kaya menjadikan orang-orang kafir ini sebagai toladan, mengikuti jalan mereka supaya sukses, ya. Tidak jarang mereka dipanggil, dijadikan pembicara-pembicara dalam seminar-seminar sekarang, ya. Dijadikan konsultan-konsultan bisnis.
dijadikan kiblat bagi perekonomian, apalagi di Indonesia. Ya, lihat apa jadinya? Negara ini menjadi budak negara lain. Ya, menjadi tergantung kepada negara lain. Karena terlalu menghamba kepada mereka. Kalla, kata Allah, harta tidak akan bisa menyelamatkan seseorang pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim." Hari di mana harta dan anak-anak kalian tidak lagi bermanfaat kecuali yang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Selamatkan hati antum. Seberapa buruk keadaan antum, jangan biarkan hati antum ini ternoda, hitam. Seberapa buruk keadaan yang Allah berikan pada antum, berupa kesempitan rezeki misalnya, takdir antum kurang baik, tetap jagalah hati antum. Jagalah. Jangan sampai ternodai. Karena yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, yang selamat adalah orang yang membawa hatinya bersih, selamat hatinya di dunia, ya. Percuma kekayaan, kedudukan, percuma semuanya kalau digunakan untuk kufur pada Allah. Sampai-sampai dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Allah berfirman kepada penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Allah berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di ahwani adzabin yaumil qiyamah min ahlin nar. Atau kama qala, ya. Kurang lebih seperti itu. Allah berfirman kepada orang yang paling ringan siksanya di dalam neraka di hari kiamat. Ya abdi, ara'aita law kana lakad dunya wa ma fiha. Bagaimana pendapatmu kalau kamu memiliki dunia dan seluruh isinya? Akunta muftadiyan biha, apa kamu akan menebus dirimu dari api neraka? Si hamba ini berkata, iya ya Allah, saya akan menebus diriku. Tapi sudah tidak ada gunanya lagi di waktu itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, talaqtu minha min hadha. Dahulu di dunia aku minta kepadamu lebih rendah daripada itu. Apa itu? Allah tusyriku bihi syai'an. Kamu jangan mempersekutukan aku dengan apapun. Jangan persekutukan aku dengan apapun. Jangan berbuat syirik. Fa'abaita ila syirk. Tapi ternyata kamu tidak mau. Ternyata kamu mempersekutukan aku. Ya. InsyaAllah. Allah cuma minta sedikit. Antum mau masuk surga, Allah mintanya sedikit. Jangan persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat kesyirikan. Pemirsa, teman-teman sekalian, keluarga-keluarga yang masih mendatangi kuburan, mendatangi dukun, larang mereka. Larang mereka, karena itu adalah perbuatan syirik yang bisa menyebabkan seseorang tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dijemput oleh kematian. Baik. Kita lanjut ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab. Wa ma kasab di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa wa ma kasab di sini artinya anak. Jadi ma aghna anhu maluhu, tidak berguna hartanya sedikit pun. Wa ma kasab. Wa ma kasab di sini diartikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya wa ma kasab itu adalah anak. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka min kasmi abika. Kamu dan hartamu itu adalah hasil usaha ayahmu. Kamu dan hartamu adalah hasil usaha ayahmu. Ini menunjukkan bahwa anak itu adalah hasil usaha dari orang tua. Perhatikan, saya ulang sekali lagi. Anak itu adalah hasil usaha dari orang tua. Makanya kalau anak tersebut tumbuh di atas kesolehan, dia baik, maka amalan soleh itu larinya kemana? Kemana siapa? Kepada orang tua. Maka jangan pernah bertanya. Ada yang biasa bertanya ini. Ya Ustaz, orang tua saya sudah meninggal dunia. Amalan apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa kerjakan supaya orang tua saya juga menerima amalan itu, pahala tersebut? Dikatakan pada orang-orang seperti ini bahwa beramallah sebanyak mungkin. Beramallah sebanyak mungkin.
Karena amalan antum apa yang antum lakukan pada hari ini misalnya, ada yang orang tuanya sudah meninggal dunia, itu semua larinya kepada orang tua, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah dia usahakan. Bukannya antum sekarang sudah punya anak, antum mengusahakan dia supaya tumbuh dengan sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang baik. Antum coba hafalkan dia Al-Quran, coba bacakan dia Al-Quran, atau coba suruh dia mengaji dan sebagainya. Antum sekolahkan dia. Dia tumbuh menjadi orang yang besar, antum suruh dia sholat tepat waktu, datang ke masjid misalnya, suruh dia puasa, suruh dia bersedekah. Itu semua dari usaha antum. Kalau dia melakukannya, maka antum juga akan mendapatkan amalan tersebut. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia? Perbanyak amalan kita. Perbanyak amalan kita. Ya. Perbanyak amalan kita. Baik. Jadi ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat baginya pada harta, benda dan apa yang dia usahakan. Wa ma kasab di sini artinya apa tadi? Anak. Baik. Kita lanjut. Sayasla naran dzatal lahab. Sayasla naran dzatal lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, neraka yang bergejolak di sini adalah neraka yang apinya itu berpijar-pijar, yang berbunga-bunga gitu, yang menyala dengan sangat hebat. Saking hebatnya diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya neraka itu apinya berwarna hitam, saking panasnya, ya, dan sangat membakar. Sayasla naran dzatal lahab. Kelak Abu Lahab ini akan masuk ke dalam api neraka yang sangat bergejolak, sangat panas, sangat membakar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya Abu Lahab. Ya. Istrinya Abu Lahab ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala si pembawa kayu bakar. Nah, ini ada menarik ya. Dikatakan dia sebagai pembawa kayu bakar. Apa benar dia pembawa kayu bakar? Kita akan jelaskan. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata bahwa istri Abu Lahab ini dari kalangan wanita Quraisy yang terhormat dan paling mulia nasabnya di kalangan orang-orang Quraisy, dan dia termasuk pemimpin kaum wanitanya orang-orang Quraisy. Kunyahnya istri Abu Lahab ini adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil. Nama aslinya adalah Arwah binti Harb ibnu Umayyah. Jadi dia saudara perempuannya Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiyallahu taala yang masuk Islam nanti insyaallah, yang pamannya Rasulullah SAW yang masuk Islam. Ya. Jadi namanya Arwah binti Harb ibnu Umayyah. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan dia ini membantu suaminya, selalu membantu suaminya dalam kekufuran, selalu membantu suaminya memusuhi Rasulullah SAW. Karena itulah makanya kelak di hari kiamat dia juga akan menjadi pembantu yang akan mengadab Abu Lahab di neraka Jahannam. Ya, istrinya Abu Lahab diadab, Abu Lahab pun diadab akibat dari apa? Dari ulah istrinya. Di sini menjadikan pelajaran dan peringatan bagi kita bahwa istri-istri itu bisa menjadi penyebab suami diazab di dalam api neraka. Saya ulang, istri-istri bisa menjadi penyebab suami diazab di dalam api neraka. Istri diazab di neraka, suaminya pun diazab di api neraka. Kenapa? Kelakuan istrinya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawabannya. Wa rajulu ra'un 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum, dan suami itu adalah pemimpin bagi istrinya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabnya tentang perbuatan mereka. Jadi di sini Abu Lahab disiksa karena dia mengetahui kebenaran Rasulullah SAW, tapi dia mengajak istrinya untuk menghina Nabi, ya, mencela Nabi. Jadi sebagai seorang suami, Abu Lahab ini seharusnya apa? Dia mendidik istrinya kepada kebenaran.
Dia sudah tahu kebenaran tapi dia nggak mau ajak istrinya kepada kebenaran, malah diajak pada kekufuran. Ya, beginilah gambaran seorang suami apabila dia membiarkan maksiat di dalam rumahnya misalnya. Dia biarkan istrinya melakukan maksiat. Keluar tanpa hijab misalnya. Atau istrinya malah dibiarkan dinikmati oleh laki-laki lain. Caranya dinikmati oleh laki-laki lain gimana? Ya. Istrinya pasang fotonya di medsos. Ada orang-orang, ada laki-laki lain lihat misalnya. Dinikmati istrinya sama orang lain. Wah, cantik banget. Ya, akhirnya orang-orang lain punya bayangan-bayangan, gambaran-gambaran tentang istrinya orang ini. Ya, pulang-pulang ke rumahnya, sampai di rumahnya, ya, dia melihat istrinya, aduh nggak secantik yang saya lihat tadi di HP. Akhirnya syaitan mulai menggoda. Ya, akibat dari apa? Akibat dari itu semua, membuka pintu-pintu syaitan. Ya, atau istrinya dia tidak didik, sehingga istrinya misalnya suka menggibah orang lain. Ya, inilah kata Nabi SAW sebagai suami yang apa istilahnya? Dayuth, suami yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Makanya suami dikena azab dari si istri gara-gara apa? Gara-gara tanggung jawab dia sebagai seorang suami yang tidak mendidik istrinya dengan baik. Makanya kasih ingat, ya, istri-istri yang ada di rumah misalnya. Pemirsa TV, pemirsa Gazwa TV, ya, ingatkan suami-suami kita di rumah, jangan suka halangi istri untuk belajar agama. Ya, suami biarkan istrinya misalnya bertabarruj, ya, keluar rumah bertabarruj, pakai lipstik misalnya tebalnya sampai 5 cm, make upnya tebal yang begini, ya, putihnya luar biasa. Ya, mau dipamer sama orang lain, keluar pakai parfum biar memikat. Kalau dia lewat orang misalnya, memikat laki-laki, ya namanya head turner ya, membuat kepala itu berbalik arah. Ya, tapi yang mirisnya karena ada suami-suami juga yang bangga punya istri yang kelihatan seksi depan orang, kelihatan cantik misalnya. Ya, inilah suami ad-dayuth. Suami ad-dayuth. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya Abu Lahab, si pembawa kayu bakar. Taib. Nah, hammalatal hatab istrinya Abu Lahab yang pembawa kayu bakar ini, kenapa dikatakan dia pembawa kayu bakar? Ya, ditafsirkan oleh sebagian ulama dalam hal ini datang dari Mujahid. Mujahid ini adalah murid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ikrimah, dari Al Hasan, Qatadah Ats-Tsauri, bahwa hammalatul hatab itu artinya istrinya Abu Lahab ini suka namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Namimah itu kalau di bahasa Indonesia di KBBI itu diterjemahkan sebagai adu domba dalam bahasa Indonesia. Hanya saja maknanya, makna adu domba ini lebih luas. Namimah ini lebih luas maknanya daripada sekedar adu domba. Pengertian namimah sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW pernah berkata kepadanya, "Ala unabbi'ukum ma'al adhu." Maukah aku kabarkan kepadamu al-adhu itu? Apa itu al-adhu? Al-adhu itu hiya an-namimah, kata Rasulullah SAW.
adhu itu adalah an-namimah. Kemudian Nabi SAW berkata, al-qalatu bainan nas. Namimah itu al-qalatu bainan nas, perbuatan menyebarkan berita di antara manusia. Tujuannya untuk apa? Merusak hubungan antara satu orang dengan yang lainnya, sesama manusia. Makanya Imam An-Nawawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa an-namimah itu bertujuan untuk apa? Merusak hubungan manusia. Imam Nawawi berkata, qala al-ulama, berkata para ulama, an-namimatu naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsadi bainahum. Para ulama menjelaskan bahwa namimah itu adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain, tujuannya untuk merusak hubungan yang ada di antara mereka. Misalnya si A mengatakan kepada si B, yang membuat si C menjadi tidak suka kepada si B, misalnya. Baik itu perkataan dusta ataupun misalnya perkataan itu memang benar, tapi memang tujuannya untuk merusak hubungan. Jadi tidak hanya sekedar dia buat-buat berita dusta, tidak. Memang beritanya benar tentang orang ini, tapi sengaja dia beritahu orang lain supaya hubungan antara kedua ini rusak. Ya. Bahkan kata para ulama, namimah ini sejenis dengan sihir. Sejenis dengan sihir. Masya Allah. Bahkan lebih rusak daripada sihir. Kenapa bisa? Ya. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bahwa al-adhu yang dikatakan Ibnu Mas'ud tadi adalah as-sihr. Al-adhu adalah as-sihr. Adhu itu, namimah itu adalah sihir. Kenapa demikian? Beliau melanjutkan, an-namamu laysa lahu hukmus sahir, fala yakfuru kama yakfurus sahir. Jadi pelaku namimah itu bukan seperti hukumnya penyihir, maka tidaklah dia menjadi kafir sebagaimana kafirnya penyihir. Tapi namimah itu tidak mengakibatkan orang menjadi kafir, tidak sama sekali. Tapi dampaknya jauh lebih berat. Kenapa demikian? Pernah Yahya bin Abi Katsir berkata, an-nammamu yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu as-sahiru fi syahrin. Pelaku namimah itu bisa merusak hubungan seseorang dengan orang lainnya hanya dalam 1 jam saja. Sedangkan penyihir butuh waktu sampai sebulan. Jadi kalau penyihir itu dia mau sihir orang itu butuh waktu sebulan. Tapi kalau namimah yang sejenis sihir, dia bisa merusak orang dalam 1 jam. Saking cepatnya. Ya benar ya. Karena kalau kita berkata sesuatu tentang orang lain yang dusta ataupun benar untuk merusak hubungan orang lain, satu kali kita keluarkan panah kalimat dari mulut kita, itu sudah bisa merusak hubungan orang lain. Masya Allah. Dan seseorang bisa jadi sangat mudah melakukan namimah, bahkan dia menganggapnya hal ini hal kecil, hal sepele, tapi dosanya dosa yang sangat besar. Antum tahu kan? Salah satu penyebab disiksanya orang di kubur karena apa? Karena namimah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW melewati kuburan, kemudian beliau berhenti, kemudian beliau berkata pada sahabat, yu'adzaban. Penghuni kubur ini kedua-duanya diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan mereka tidak diazab karena hal-hal yang sepele. Atau bukan masalah yang dianggap oleh manusia itu besar. Dianggap ini sepele. Manusia itu anggap itu sepele. Ya. Kemudian beliau kembali bersabda, kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Yang satunya diazab karena apa? Tidak menjaga dirinya ketika dia habis kencing. Buang air kecil. Enggak tuntas, enggak beres. Setelah buang air kecil langsung pergi. Ya, dia enggak bersihkan dengan baik. Dan orang yang kedua diazab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Dia disiksa gara-gara namimah. Jadi hati-hati.
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan dalam Al-Qur'an ya. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, banyak menebar namimah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas dan banyak berbuat dosa. Dan Nabi SAW sudah berkata, la yadkhulul jannah namam, tidak masuk surga pelaku namimah. Ya, Masya Allah. Antum melihat sekarang dosa yang paling banyak terjadi di dunia ini apa? Namimah. Lihat enggak? Bagaimana media-media elektronik, media cetak sekarang, kalau mau menjatuhkan seseorang, tinggal pasang saja di media elektronik, ketik, posting, tersebarlah berita tentang orang ini untuk menjatuhkan orang ini. Ya. Lihat bagaimana kotornya pemilihan presiden di Amerika Serikat baru-baru ini. Saling menjatuhkan. Setiap kubu memegang media, satu media. Ya. Kalau nggak salah yang dulu itu si Donald Trump memegang Fox News. Kalau yang Joe Biden ini pegang CNN. Jadi kalau mau menang, kandidat presiden ini harus berhasil mengikat hati media. Dengan media ini dia bisa pasang semaunya untuk menjatuhkan orang lain, untuk membenci orang lain. Masya Allah, ini namimah luar biasa. Namimahnya besar sekali. Apalagi sekarang, ya. Sekarang ini. Coba antum melihat sekarang yang dilakukan oleh Dimas Pradipta. Setiap ada masuk dari Pak Diarto, strike. Bermunculan di YouTube orang-orang yang ingin menfitnah Ustadz Khalid Basalamah, ingin mengadu dombakan dan sebagainya, sengaja membuat channel-channel seperti ini, buat berita-berita yang tidak benar, ingin menabrak-nabrakkan orang. Masya Allah, ini namimah. Mereka nggak sadar ketika mereka meninggal dunia, azab dari kubur itu sudah menanti mereka. Hati-hati, antum yang pasang posting sesuatu, bikin sesuatu di sosial media, di YouTube dan sebagainya, ya, sampaikan kepada teman-teman yang punya channel-channel YouTube misalnya, Instagram dan sebagainya. Hati-hati memasang sesuatu yang bisa memancing, walaupun itu bukan yang ngetik, itu bukan antum yang buat ini, tapi antum bantu untuk repost, antum bantu share atau like. Hati-hati, karena antum juga akan mendapatkan dosanya. Ya, baik. Oleh karena itu hati-hati, teman-teman sekalian, kita berikan peringatan. Jadi kalau ada orang datang pada kita misalnya mulai menjelek-jelekkan orang lain, ya, biasanya ini terjadi pada ibu-ibu nih. Nah, ibu-ibu ini paling banyak ya. Kalau datang berita tentang seseorang yang dia benci misalnya, ataupun dia tidak tahu, atau dia selama ini selalu melihat orang ini ya hasad sama dia ya. Terus tiba-tiba datang, tahu nggak orang ini begitu kemarin? Tahu nggak dia ini kemarin terjatuh dalam ini loh? Tahu nggak? Responnya ibu-ibu itu biasanya pertama kali apa? Masa sih? Masya Allah. Oh iya kah? Masya Allah. Oh baru tahu saya. Akhirnya nanti berkembang. Ditanya lagi. Oh kenapa emang? Akhirnya cerita. Mulai cerita satu sama lain. Ya. Orang yang menceritakan itulah yang melakukan adu domba. Oleh karena itu kita ingkari. Orang yang mau menjatuhkan orang lain kita ingkari. Ya. Taib. Semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa namimah. Dan ayat terakhir, fi jidha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari masad. Kata Urwah ibn Zubair, dia mengatakan bahwa al-masad itu
Kalau di situ diartikan sabut ya. Sabut kayak sabut kelapa gitu. Tapi Urwa ibnu Zubair rahimahullah taala mengatakan bahwa al-masad itu artinya rantai yang sangat panjang, panjangnya sampai 70 hasta. 70 hasta. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala berkata bahwa makna yang dimaksud dengan al-masad di sini adalah rantai atau kalung api yang panjangnya 70 hasta. Ya. Waliya'udzubillah. Baik, itu dia tafsir dari surah Al-Lahab. Tafsir dari surah Al-Lahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita dengan ilmu yang bermanfaat. Baik, insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan akan datang dengan tafsir surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr insyaallah. Kita tutup kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniai kita dengan ilmu yang bermanfaat dan menjaga kita semua di atas ketaatan dan mengaruniai kita dengan ketakwaan dalam hati, dan insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari adab neraka. Kita tutup subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini.